Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Sukses, salam persaudaraan, salam paseduluran, salam hormat saya. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keberkahan, selalu dalam kenikmatan, selalu dalam kemuliaan, selalu dalam kemakmuran dan kebahagiaan dari alam semesta. Tidak lupa, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam. Rasa hormat dan bakti kita kepada leluhur-leluhur kita, kepada kedua orang tua kita, kepada sesepuh, bini sepuh, dan guru-guru kita yang selalu memberi pencerahan dalam perjalanan hidup kita dalam semesta ini. Buat semuanya, salam rahayu, salam persaudaraan dari Kang Tro. Untuk live kali ini, pembahasan kita tentang rahasia diam. Rahasia diam, ataupun bimbingan meditasi yang benar untuk segala tujuan. Jadi dalam meditasi kita harus mempunyai tujuan. Tujuan dalam meditasi itu penting, karena segala sesuatu yang dilakukan dalam hidup ini sebenarnya ada tujuannya, bukan semata hanya dilakukan saja, pasti ada tujuannya, apapun itu. Karena ada sebab, ada akibat. Itu hukum alam. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan, itu ada tujuan. Tidak lepas dari di saat kita melakukan meditasi. Itu pasti kita memiliki tujuan. Nah, tujuan inilah yang menjadi titik tumpu atau titik fokus saat kita melakukan meditasi itu. Di saat kita tidak ada tujuan dalam meditasi, ya kita yang hanya dapat ketenangan, hanya tenang, hanya diam, tenang. Tidak ada kajian, tidak ada pembahasan dalam meditasi itu sendiri. Nanti juga efeknya hanya ketenangan diri. Tidak ada perubahan dalam hidup kita. Dan sebenarnya tujuan meditasi itu adalah mencari solusi, kembali kesadaran diri, mencari solusi agar bisa merubah apa yang kurang dalam hidup kita. Karena sebenarnya segala masalah itu bisa teratasi kalau kita mau kembali ke diri kita sendiri. Makanya diam, tenang, mengkaji atau membaca itu sebenarnya yang dibaca adalah diri kita sendiri. Selamat malam buat semuanya yang sudah hadir dari manapun. Semoga selalu diberi keberkahan, kelancaran, kemudahan rezekinya, kemakmuran dari Tuhan semesta alam. Nah, di sini akhir-akhir ini banyak yang mencari tentang meditasi. Bahkan banyak bermunculan pengarahan, pembimbingan tentang meditasi. Sebenarnya semua orang itu sudah melakukan meditasi tiap hari. Karena seorang hidup itu pasti ada saat merenung dalam hidupnya. Dia merenung itu pasti ada. Apalagi untuk
Mereka yang punya masalah pasti ada perenungan dalam dirinya tentang masalahnya itu apa, gimana solusinya, bagaimana jalan keluarnya, tanpa harus menutup mata, duduk sila. Itu sebenarnya sudah melakukan semuanya, cuman terkadang jarang disadari. Terkadang kita juga itu terlalu mengunggulkan apa ya, teknik, tata cara. Kita itu inginnya selalu mengikuti tata cara orang lain. Kita tidak mau menggali diri kita sendiri, kenyamanan dalam diri kita sendiri dalam melakukan perenungan atau meditasi. Sebenarnya dalam meditasi itu simpel. Meditasi itu adalah jalan di mana kita bisa kembali kesadaran diri dan bertemu dengan Gusti kita, sehingga kita mendapatkan petunjuk. Namun banyak juga yang mengarahkan meditasinya untuk membangkitkan energi, untuk tujuan dalam hidupnya apa, cita-citanya apa, mewujudkan keinginannya, itu ya juga ada. Itu kembali ke kita masing-masing sebenarnya. Apapun tujuannya itu kembali ke kita masing-masing. Dasar dari meditasi yaitu diam, tenang, membaca. Ini dasarnya. Ibaratnya tahap yang harus dilakukan di saat diam. Diam, tenang, membaca. Untuk yang dasar pemula ya belajar diam dulu, mendiamkan diri dulu. Habis itu belajar melepas beban yang ada dalam diri. Entah itu beban perasaan, beban pikiran, itu dilepas. Agar apa? Mendapatkan ketenangan. Nah, nanti setelah tenang, baru mengkaji atau membaca tentang apa yang menjadi tujuan panjenengan dalam meditasi. Makanya dianjurkan sebelum meditasi itu relaksasi. Pernapasan dulu, membuang energi negatif. Tarik dari hidung, bisa simpan di perut, di dada, keluarkan lewat mulut. Itu hanya sebagai relaksasi agar kita lebih cepat mengontrol diri kita, mengontrol rasa kita, agar tidak dipengaruhi oleh energi-energi negatif dalam diri kita. Setelah relaksasi baru melakukan meditasi. Makanya untuk teman-teman yang selama ini belum menemukan manfaat dalam meditasinya, cobalah direnungi kembali. Apa sebenarnya tujuan panjenengan melakukan meditasi? Di saat tidak punya tujuan, berarti apabila tidak mendapatkan manfaat apa-apa, ya, karena sampai tidak memiliki tujuan. Sesuatu itu kalau tidak ada tujuan, kita jalan aja tanpa tujuan, ya kita akhirnya cuma mondar-mandir, kebingungan. Karena di saat diam tenang ini banyak fenomena yang akan terjadi pada tubuh jenengan. Banyak energi-energi yang hidup kembali. Sehingga di situ terkadang membingungkan si pelaku meditasi itu sendiri. Akhirnya timbul banyak pertanyaan, apa sebenarnya ini. Itu yang sering saya alami dari pertanyaan teman-teman semuanya.
Saat meditasi terjadi ini, saat meditasi merasakan ini, saat meditasi kok ada seperti ini. Itulah di saat orang itu hanya duduk diam dan tenang, maka yang dia rasakan hanyalah fenomena dari energi dirinya sendiri, dari rasa dia sendiri. Tapi untuk manfaatnya kurang, makanya di sini saya arahkan jenengan meditasi tapi ada manfaatnya. Pertama yang harus sampai lakukan adalah mencari tujuan dulu. Sebelum meditasi itu kita harus punya tujuan dulu. Sebelum berjalan kita harus menentukan tujuan kita itu mau kemana. Sama sebelum meditasi itu tujuan meditasimu untuk apa? Bisa untuk kerezekian, bisa untuk kesehatan, bisa untuk kesadaran diri, atau bisa untuk memahami keberadaan Gusti kita, atau untuk manunggal. Bisa, sebenarnya semua bisa, tergantung kembali ke diri kita masing-masing. Nah, kalau untuk kerezekian berarti yang kita kaji di saat sudah diam, tenang, yaitu tentang ekonomi kita. Bagaimana keadaan ekonomi kita sekarang? Apa usaha yang sudah kita lakukan? Bila gagal, kenapa terjadi kegagalan dalam usaha panjenengan? Semua itu kita kaji dalam meditasi, dalam renungan. Itu namanya merenung, itu nguncai awake dhewe, mengkaji diri kita sendiri-sendiri. Karena setiap usaha pasti ada hasilnya. Di saat tidak memenuhi hasil berarti terjadi kesalahan. Yaitu yang kita cari dalam meditasi. Apa yang salah dari usaha saya sehingga tidak membuahkan hasil? Hamanya di mana? Ibarat menanam, itu hamanya di mana? Apa hamanya sehingga tidak bisa panen, tidak bisa hasil? Itu bagaimana? Ya itu dikaji dalam meditasi. Nah, sebenarnya banyak orang sudah melakukan meditasi dalam hidupnya, cuma kurang disadari. Itu aja sebenarnya. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Salam rahayu dari Kang Tro, matur sembah nuwun. Dibantu like-nya dan juga share-nya, dan juga tekan tombol love-nya. Terima kasih untuk yang sudah mensupport dan mendukung. Apabila ada pertanyaan silahkan nanti kita jawab di sini. Jadi untuk jenengan, meditasi mendatangkan uang, meditasi mendatangkan ini itu perlu dipahami kembali. Karena meditasi itu mencari jalan, mencari solusi, mencari hidayah. Kalau bahasa sekarang mencari hidayah. Berarti di dalam meditasi itu ada perenungan, ada kajian yang harus dibawa. Kalau meditasinya masih fokus di cakra asna, fokus di dada, fokus di perut, nanti tidak akan ketemu apa. Fokus di nafas, berarti hanya yang ketemunya kesadaran diri saja. Tapi dengan kesadaran diri itu seharusnya kita mengkaji apa yang menjadi permasalahan kita, agar ada manfaatnya dalam meditasi. Jadi tolong dipahami dari teman-teman semuanya, agar apa tidak terombang-ambing. Sekarang itu banyak pembimbingan tentang meditasi. Meditasi itu simpel kok, contoh nyatanya aja simpel. Itu di saat anak kita sedang inginkan sesuatu, contoh anak kita minta motor gitu.
Di situ kita pasti ada renungan. Bagaimana bisa membelikan anak kita motor. Itu sebenarnya sudah meditasi. Sudah mencari cara sampai untuk mewujudkan keinginan anak jenengan itu sebenarnya. Itu sudah meditasi, real itu. Dan meditasi itu tidak perlu mantra. Japa mantra, meditasi ada yang tidak ada. Namanya diam mau pakai mantra. Tidak ada. Kembali ke kesadaran diri. Kembali ke pola pikir kita. Kembali ke mindset kita. Kembali ke cakra asna kita. Cakra asna itu adalah kecerdasan, kekuatan pikiran atau pola pikir kita. Untuk menjadi bahan pertimbangan di saat kita melihat sesuatu tidak langsung percaya. Nah, di situ bukti dari cakra asnanya. Kalau pentransferan energi untuk penyembuhan itu sebenarnya tekniknya masih sugesti. Mata batin melihat goib itu sugesti. Mata batin yang sebenarnya itu adalah mendapatkan pencerahan. Dalam setiap masalah kita itu mendapatkan solusi dari dalam diri kita. Orang-orang yang memiliki kecerdasan dalam pola pikirnya itu sudah terbuka mata batin. Percuma kan kalau kita mata batin hanya melihat hal-hal goib gitu. Pocong, genderuwo, kodam, dan itu apa? Mencari sesuatu yang tidak ada, namanya goib, tidak ada, dicari kan. Lebih baik kita mencari sesuatu yang ada di hadapan kita kaji agar kedepannya bisa lebih baik untuk membangun kemakmuran hidup kita. Makanya meditasi di saat sampean punya tujuan yang menjadi titik fokus tujuan dari meditasi sampean itu, ya tujuan sampean untuk meditasi itu apa? Itu titik fokusnya di situ. Tujuan meditasi itu di situ. Titik fokusnya jangan di mana-mana, itu tujuan kita. Berarti kita diam, tenang, itu kembali ke tujuan kita untuk apa. Dari situ kita kaji sehingga kita menemukan tata cara ataupun solusinya. Sehingga setelah meditasi bisa kita jalankan, akhirnya kita bisa menciptakan apa yang kita inginkan, apa yang menjadi tujuan hidup kita. Itu namanya meditasi. Simple seperti itu sebenarnya. Tidak harus duduk sila, tarik nafas, tahan ini itu. Tidak harus menghidupkan cakra dulu, udah ini dulu. Tidak, namanya renungan kok. Sambil ngopi juga bisa, sambil duduk juga bisa. Usah terlalu ribet. Kalau terlalu ribet malah kita bingung ya, ujung-ujungnya bingung. Makanya hati-hati. Sekarang itu banyak oknum-oknum yang memanfaatkan Jadi di saat kita kebingungan, justru tidak diberi pencerahan, justru malah dibelokkan, sehingga banyak orang yang akhirnya sia-sia, membuang waktu, tenaga, dan biaya
tanpa mendapatkan hasil yang sempurna dari apa yang dia pelajari. Hanya sering saya ucapkan, difikirkan dulu, dipahami. Setelah difikirkan dan dipahami, dijalankan. Sesudah menjalankan baru dirasakan. Jangan buru-buru dirasakan dulu. Alhamdulillah, dengan menyimak pengarahan Mato, saya semakin yakin apa yang selama ini menyerap energi alam semesta terdiri dapat untuk pengobatan. Bisa. Energi itu sebenarnya tidak perlu sampan serap. Itu sampan itu sudah keluar masuk energi alam semesta, 4 unsur itu sudah ada dalam diri kita. Tidak perlu kita serap. Air sudah ada dalam diri kita, tanah ada dalam diri kita, api ada dalam diri kita, angin ada. Kita mau menyerap apa lagi? Tidak perlu. Kita tinggal mensinergikan energi yang ada dalam diri kita dengan alam semesta agar seimbang hidup kita. Karena kita kan juga alam, alam juga kita. Kalau ingin meditasi penyembuhan, berarti sampan harus bisa menghipnotis diri sampan sendiri, menghipnoterapi diri sampan sendiri. Itu baru sampan bisa melakukan penyembuhan diri. Kalau sampan tidak bisa menghipnotis diri sampan sendiri atau mengsugesti diri sampan sendiri, ya susah. Sampan hanya duduk, diam, tenang, tahu-tahu sembuh, itu tidak mungkin. Tidak ada. Sampan harus bisa menghipnoterapi diri panjenengan sendiri. Itu untuk penyembuhan. Untuk kerezekian, sampan harus bisa mencari solusi agar sampan bisa mendatangkan rezeki, bukan hanya melamun, bukan hanya membayangkan rezeki datang, uang datang, tahu-tahu kaya, bisa ini itu bohong. Ya harus tahu caranya, bagaimana rezeki itu bisa menghampiri kita. Harus tahu. Berarti kita kaji dalam meditasi itu, agar rezeki itu bisa datang kepada diri kita. Kalau untuk membuka pintu rezeki, ya sampan jangan mempersempit pintu itu. Sampan harus melepas semua. Saat orang mengosongkan diri, di situ akan ketemu isi. Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Yang dinamakan urip, mati sak jeroning urip itu ya. Kosong adalah isi. Di saat kita bisa melepaskan, di situ kita baru bisa mengisi apa yang menjadi tujuan dalam diri kita. Kalau tidak bisa melepaskan, benturan akhirnya. Mau diisi sudah penuh, benturan akhirnya. Makanya meditasi itu penting untuk kembali kesadaran diri. Itu cukup jadi modal dasar pondasi sampai menjalankan kehidupan. Cukup sadar diri, wis cukup. Tidak perlu sakti, tidak perlu pakai tetek bengek, tidak perlu pakai teori macam-macam. Yang penting itu sampai sadar menewis. Nah, untuk sadar ya cukup simpel, mikir, kembali ke pola pikir, ke mindset yang benar, pasti sadar. Makanya banyak yang rasakan nafasmu, biar orang sadar kalau masih hidup. Kalau orang hidup itu masih butuh, banyak yang dibutuhkan. Banyak kan sekarang kan orang nggak sadar dalam hidupnya. Hanya pengennya yang bener aja, isinya hidup itu, isinya dunia itu ya bener ya salah. Kalau pengen bener ya harus menerima salah. Pengen yang baik aja. Dalam
kehidupannya ada baik dan tidak baik, ya harus diterima. Nah, meditasi itu kembali mengkaji diri kita sendiri. Di saat kita memahami rasa apa yang ada dalam diri kita sendiri, ya kita pastinya akan memahami yang lainnya. Bila kita merasa diri kita adalah alam semesta, ya berarti sudah menjadi tugas kita memelihara alam semesta. Salah satu wujud memelihara alam semesta adalah menghargai dirinya sendiri. Orang-orang yang menghargai dirinya sendiri itu mereka menghargai alam semesta. Sebenarnya sih ya, karena kita bagian dari alam. Orang tidak bisa menghargai dirinya sendiri, mana mungkin bisa menghargai alam semesta. Orang pengen mencari Tuhan, sedangkan ciptaan Tuhan sendiri tidak mau dihargai. Dirinya sendiri aja direndahkan. Padahal dirinya juga ciptaan Tuhan. Saya makhluk hina, banyak dosa. Ya sing ngomong ini sopo. Itu sama aja sama merendahkan diri sampean sendiri. Merendahkan dirimu sama saja merendahkan Tuhanmu. Sampean itu ciptaannya kok. Gak mungkin Tuhan itu menciptakan makhluk penuh dosa. Buat apa? Salah benar itu hanya pengucapan manusia. Tuhan itu tidak pernah ngomong salah, ngomong benar. Kita aja yang terlalu besar merasa. Nah, itu sudah di sini dunia, Mas. Ora gelem salah ya aja rumangsa bener. Manungsa pasti pernah melakukan kesalahan, dan sejelek-jeleknya orang pasti punya sifat kebaikan. Siapapun itu pasti. Karena meditasi kembali merenung, memahami diri sendiri dulu. Tidak usah jauh-jauh ke mana-mana, diri sendiri dulu. Makanya untuk dasar, untuk yang awal melakukan meditasi, belajar mengkaji diri sendiri, membaca dirinya sendiri. Apa yang kurang dari dirimu, apa yang salah dari dirimu, apa yang tidak sesuai dengan lingkunganmu, bagaimana kehidupanmu, ekonomimu, keluargamu, usahamu. Ya, itu dikaji. Bila salah dibenahi. Jadi membenahi diri sendiri dulu agar bisa membenahi yang lainnya. Kalau belum bisa membenahi dirinya sendiri, ya tidak mungkin bisa membenahi yang lain. Dirinya sendiri aja belum benar, kok mau benerin orang, tidak mungkin. Dirinya sendiri belum makmur, mau makmurkan orang, ya mustahil. Dirinya sendiri belum cukup, mau menolong orang, pasti terpaksa lah. Kalau ngomong ikhlas, semua orang bisa. Tidak ada orang ikhlas. Siapa yang ngomong saya orang ikhlas? Saya pengen foto bareng. Setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya, ada yang diharapkan kok. Sampai makan aja pengen kenyang. Apa ikhlas? Ya enggak, zaman berharap. Zaman bernapas lebih pengen hidup. Ada. Imbalannya ada. Pengen imbalan semuanya itu. Tidak ada orang ikhlas. Kalau orang ngomong ikhlas banyak, merasa ikhlas banyak, yang benar-benar ikhlas susah. Kenyataannya kita masih memiliki kebutuhan dalam hidup, makanya tidak ada ikhlas. Apalagi kita memiliki ego, semua itu memiliki hawa nafsu. Berak Kang paling ikhlas? Enggak. Orang tidak bisa berak masuk rumah sakit kok. Nah, dia berak itu pengen membuang kotoran dalam dirinya. Nggak ada tujuannya.
Kentut Kang, walah orang nggak bisa kentut masuk rumah sakit. Makanya kalau kentut dia seneng. Ada tujuannya, semua itu ada tujuannya. Jadi sampean kalau meditasi ya harus punya tujuan. Satu aja, nggak usah banyak-banyak dalam hidup jenengan. Ulang berkali-kali. Selalu kaji, selalu renungi. Agar apa? Bisa bermanfaat dalam hidup sampean sendirilah, jauh usah orang lain dulu. Memberikan manfaat untuk diri sendiri, baru ke orang lain. Kalau belum bisa, ya jangan berharap. Urip, urup. Kalau sudah urip, baru urup. Nggak urup untuk sendiri aja, belum masih urip-uripan. Mau nguripi orang lain kan ya susah. Lampu itu kan untuk dirinya sendiri dulu, baru memancarkan cahaya ke yang lainnya. Sama itu ilmu hidup. Kalau sampai pengen menolong orang lain, ya harus bisa menolong dirimu sendiri. Orang lain pintar, punya masalah bingung, ya nyari solusinya ke orang lain juga, ya lucu ya itu. Lucu. Ini namanya wong urip-uripan nih. Jadi seperti itu, meditasi itu sebenarnya sewimpel. Tidak perlu pembimbing pun bisa, tidak pakai guru ya bisa. Asal apa? Mau kembali ke kesadaran diri. Yang membuat semua harus ada pembimbingnya itu kan sugesti jenengan. Takut sampai itu kalau tidak ada pembimbingan, takut salah. Orang hidup itu pasti salah. Jangan takut salah. Takutlah berbuat salah, jangan takut salah. Pasti salah. Takutlah melakukan kesalahan. Selama sampai dalam kesadaran diri, tidak mungkin sampai berbuat kesalahan. Karena apa? Sampai sudah menyadari diri sampai sendiri. Mau mukul orang, loh sampai sudah merasakan kalau dipukul orang itu tidak enak, ya sampai tidak mungkin mukul orang toh. Itu sebenarnya buah dari meditasi itu. Mencegah tingkah laku yang merugikan orang lain. Makanya bisa kembali ke kesadaran diri. Kajian meditasi itu sebenarnya simpel. Karena meditasi tujuannya manunggal, nyawiji. Berarti yang timbul di situ kan saling menghargai, saling menghormati, kerendahan hati, sifat budi pekerti, kan yang harusnya buah dari meditasi itu. Ya akhirnya menciptakan kedamaian untuk semuanya. Itu dasar dari meditasi. Apabila sampean punya tujuan, kajilah apa yang menjadi tujuan dalam hidupnya. Entah itu kesehatan, entah itu kesembuhan, entah itu kerezekian, entah itu usaha. Diam, tenang, dikaji. Setelah dikaji, dicari solusinya. Setelah dapat solusinya, dikerjakan. Baru dirasakan hasilnya. Rasa itu hasil belakangan, rasa itu. Jangan dirasakan dulu sebelum mengerjakan, nanti sampai akhirnya ketakutan. Dikerjakan dulu baru dirasakan. Kalau baik dilanjutkan, kalau enak diteruskan, kalau tidak enak ya cari cara lainnya. Ini semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi. Aduh, Pak, saya